Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Pada video kali ini, kami dari kelompok 6 dengan anggota pertama adalah saya sendiri, Andri Daviano. Lalu ada Mutia Ramadhani, Zahra Ramadanti, Suri Lestari, dan Lesi Meliani akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yaitu exception dan error handling pada Java, yang mana nantinya akan dijelaskan secara bergantian oleh rekan-rekan saya. Selamat menonton, memahami, dan menikmati. Apa sih exception? Exception itu adalah singkatan dari exceptional events. Maksudnya adalah kesalahan dalam sistem yang bisa saja menyebabkan error dalam program. Lalu bagaimana cara menanganinya? Cara menanganinya adalah dengan melakukan error handling dengan metode block try catch. Kita lanjut ke kategori exception. Exception ini terbagi menjadi dua, check exception dan uncheck exception. Kita bahas check exception dulu ya. Apa sih check exception itu? Check exception ini biasanya juga disebut dengan compile time exception. Kenapa bisa begitu? Hal ini dikarenakan exception kategori ini terjadi dan dicek saat mengcompile program. Dan kalau tidak ditangani, maka akan terjadi compile error di mana program tidak akan dijalankan. Compile time exception ini bisa ditangani loh dengan cara mengextend class exception. Kita lanjut ke contohnya yuk. Di sini kita akan menggunakan kelas file reader dalam pembacaan suatu file. Cara kerjanya, jika file yang kita ingin baca ternyata tidak tersedia atau tidak ada, maka kelas akan menampilkan atau throw exception dengan tulisan file not found. Untuk mengantisipasinya, kita sebagai programmer bisa membungkus kelas ini ke dalam block try catch. Selain itu, ketika program di-compile, juga akan ditampilkan nih exception file not found sehingga program tidak akan dijalankan. Cara memperbaikinya adalah dengan menggunakan block try catch. Nih ada langkah-langkahnya. Yang pertama, masukkan atau import kelas exception yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, gunakan block try catch dengan memasukkan perintah file reader ke dalam block try. Lalu yang ketiga, pada block catch, masukkan perintah jika terdapat file not found exception, maka tampilkan tulisan file tidak ditemukan. Lanjut ke uncheck exception. Uncheck exception ini merupakan exception yang baru ada atau tampil ketika program dijalankan. Hal inilah yang menyulitkan kita sebagai programmer dalam mengantisipasinya. Kita langsung ke contohnya ya. Pada kali ini, kita akan menggunakan program menampilkan data array. Pada kasus ini, exception array index out of bound akan muncul apabila ada pengaksesan data di array yang tidak sesuai dengan ukuran maksimum array-nya. Untuk dapat menangkap atau menampilkan exception kategori ini, programmer harus menentukan sendiri jenis exception-nya. Nih, bisa lihat di gambar. Berbeda dengan check exception, pada uncheck exception, IDE tidak akan menampilkan exception-nya ketika programmer masih menuliskan programnya. Namun, ketika program dijalankan atau di-run, baru muncul nih exception-nya, yaitu array index out of bound. Hal ini dikarenakan data array yang kita inputkan sebelumnya di program itu cuma sampai 3. Sedangkan ketika program menjalankan, kita malah meminta menampilkan 4 data array. Nah, kita bisa saja mengantisipasinya dengan block try catch. Ikuti langkah-langkah ini ya. Yang pertama,
pada blok try, kita masukkan saja penampilan data array yang diminta. Lalu yang kedua, pada blok catch, buatlah perintah ketika terdapat exception array index out of bound, maka program harus menampilkan tulisan index array melebihi batas max. Yuk, kita simpuli perbedaan antara check exception dan uncheck exception. Pada perbandingan waktu terjadi, di check exception itu adalah saat compile time. Program tidak akan berjalan sebelum exception diantisipasi. Sedangkan pada uncheck exception, yaitu pada runtime, di mana program akan berjalan sampai exception berubah menjadi error. Lalu pada perbandingan antisipasi, pada check exception, programmer atau kita nih harus langsung antisipasi agar program bisa berjalan. Sedangkan pada uncheck exception, kita sebagai programmer harus menjalankan dan mencoba program terlebih dahulu untuk bisa mengantisipasinya. Lalu pada perbandingan penanganan IDE. Pada check exception, IDE akan membantu kita dalam menangkap exception sesuai kasus exception-nya. Sedangkan pada uncheck exception, kita sebagai programmer harus menentukan jenis exception yang akan ditangkap. Subclass exception atau checked. Subclass exception yang akan dibahas pertama kali yaitu runtime exception atau unchecked, yang terdiri dari yang pertama ada arithmetic exception, yang merupakan runtime exception yang terjadi apabila ada kesalahan pada operasi aritmatika. Berikut adalah contoh dari arithmetic exception. Kemudian yang kedua, ada null pointer exception yang terjadi apabila ada operasi yang mengacu pada variabel bernilai null. Berikut adalah contoh dari null pointer exception. Kemudian yang ketiga, ada negative array size exception yang terjadi apabila ukuran dari array yang dibuat bernilai negatif. Berikut adalah contoh dari negative array size exception. Seperti yang tertera dengan package-nya negative array size exception sample, kemudian dengan mengimport java.util.scanner, kemudian public class-nya yang diberi nama negative array size exception sample, kemudian ukuran yang dibuat dengan tipe datanya integer, kemudian scanner input sama dengan new scanner system in, ukuran sama dengan input.nextIn. Kemudian membuat try dan membuka kurung siku integer angka sama dengan new in ukuran, tutup kurung siku, kemudian catch negative array size exception A. Kemudian membuka kurung siku dengan system.out.println dengan ukuran array tidak boleh negatif. Selanjutnya yaitu number format exception, merupakan runtime exception. Terjadi ketika nilai bertipe string tidak bisa diubah ke nilai bertipe numerik. Struktur kelas number format exception terlihat pada gambar berikut ini. Contoh dari number format exception adalah pada salah satu penerapan untuk menanggulangi kasus perubahan nick dari semula bertipe string menjadi bertipe integer. Selanjutnya, class case exception merupakan runtime exception. Terjadi ketika typecast ke dalam bentuk kelas yang tidak sesuai. Strukturnya adalah seperti pada gambar berikut ini. Contoh class exception yaitu pada salah satu penerapan
ketika program yang dibuat menggunakan konsep generic programming. Contoh penerapan order exception. Yang pertama, IOExceptic merupakan check-it exception yang terjadi pada compile time. Terjadi ketika operasi-operasi yang berhubungan dengan I/O mengalami kegagalan atau interupsi. File not found exception merupakan salah satu bentuk dari IOException karena file not found exception menginstance IOException. Contohnya adalah ketika kita memasukkan input dari keyboard menggunakan buffered reader. Metode readLine yang dimiliki oleh buffered reader men-throw IOException sehingga pemanggilan metode ini harus menggunakan try-catch untuk mengatasi jika gagal membaca data dari keyboard. Yang kedua yaitu class not found exception, merupakan check-it exception yang terjadi pada compile time. Terjadi ketika kita mengakses sebuah kelas melalui namanya dalam bentuk string, tetapi kelas tersebut tidak ada atau tidak ditemukan. Untuk mengakses kelas melalui namanya terdapat 3 cara, yaitu pertama dengan perintah class.forName. Yang kedua dengan perintah class loader.findSystemClass, dan yang ketiga dengan class loader.loadClass. Contoh dari class not found exception adalah dengan memanggil sebuah kelas dengan metode class.forName. Karena kelas yang dicari melalui metode class.forName bisa saja tidak ditemukan, maka pemanggilan metode tersebut wajib menerapkan block try-catch untuk menghandle class not found exception. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang block try-catch dengan banyak catch. Block try-catch dengan banyak catch digunakan untuk menangkap lebih dari satu exception. Adapun format yang digunakan adalah sebagai berikut. Di sini contoh kasus terjadi pada pembagian big integer yang inputnya menggunakan kelas scanner. Pada kasus ini ada 2 kemungkinan exception yang bisa terjadi, yaitu arithmetic exception jika ada pembagian dengan 0 dan input mismatch exception jika input tidak bertipe big integer. Selanjutnya, catch dengan banyak exception. Catch dengan banyak exception memungkinkan kita untuk menangkap lebih dari satu exception dalam satu block catch. Dan format dasar dari bentuk catch dengan banyak exception bisa kita lihat seperti berikut. Selanjutnya, format try-catch finally, yang dimana block finally berguna untuk memasukkan perintah yang akan selalu dijalankan tanpa mempedulikan apakah terjadi penampakan exception atau tidak. Adapun format umum try-catch finally adalah sebagai berikut. Selanjutnya, melempar exception, di mana di sini ada 2 keyword yang digunakan. Pertama, ada keyword throw yang digunakan untuk melempar exception dari sebuah metode. Kedua, ada throws yang digunakan untuk menandai sebuah metode bisa saja melempar exception. Penggunaan dari 2 keyword ini memungkinkan kita untuk melakukan exception handling atau penggunaan try-catch pada saat pemanggilan method, bukan pada metode itu sendiri. Penggunaan kata kunci throws hanya berpengaruh pada catch exception.
Dan adapun bentuk umum penggunaan throw dan throws bisa kita lihat seperti berikut. Terakhir, membuat exception kelas sendiri. Untuk exception yang tidak bisa ditangkap oleh kelas exception bawaan Java, kita dapat membuat kelas exception sendiri. Di mana di sini ada beberapa poin penting dalam membuat kelas exception, yaitu pertama, jika ingin membuat catch exception, kita harus men-extend kelas exception. Kedua, jika ingin membuat uncatch exception, kita harus men-extend runtime exception. Dan adapun bentuk umum pembuatan kelas exception adalah sebagai berikut. Kali ini adalah keunggulan mengapa harus menggunakan exception handling. Pertama, penggunaan exception akan membuat API kita menjadi lebih konsisten jika dibandingkan menggunakan return value. Hal ini karena exception memang didesain khusus untuk penanganan kesalahan, bukan yang lain. Sementara return value, tujuan utamanya diciptakan bukan untuk penanganan kesalahan. Kedua, mekanisme exception terintegrasi secara baik dengan bahasa pemrograman berorientasi objek, atau dalam bahasa Inggrisnya itu Object Oriented Programming, atau singkatnya OOP. Ada beberapa konstruksi di dalam OOP yang tidak memungkinkan kita menggunakan return value sebagai mekanisme pelaporan kesalahan. Misalnya, di OOP terdapat konsep konstruktor. Karena konstruktor tidak mempunyai return value, maka tidak mungkin kita menggunakan return value sebagai mekanisme untuk menyampaikan bahwa telah terjadi kesalahan di dalam konstruktor. Tetapi hal ini tidak menjadi masalah jika kita menggunakan exception handling. Ketiga, pada pelaporan kesalahan berbasis return value, kode untuk menangani kesalahan selalu terletak sangat dengan kode yang mengalami kesalahan tersebut. Namun jika kita menggunakan exception, kita sebagai developer bisa memilih. Kode penanganan kesalahan bisa ditulis tepat di tempat terjadinya kesalahan, atau bisa juga dipusatkan pada suatu modul khusus yang terletak pada layer yang lebih tinggi. Keempat, return value bisa diabaikan oleh developer, baik sengaja ataupun tidak. Namun exception tidak akan bisa diabaikan oleh developer. Hal ini akan meningkatkan kualitas aplikasi ataupun sistem yang sedang dikembangkan, karena developer selalu dipaksa untuk menangani kesalahan yang akan terjadi. Selain itu, jika seorang developer lupa dan mengabaikan nilai return value yang seharusnya merupakan kode kesalahan, maka aplikasi akan cenderung berjalan tanpa bisa diprediksi. Mungkin pada awalnya aplikasi akan tampak normal-normal saja, seolah tidak terjadi sesuatu. Tapi suatu saat, tiba-tiba aplikasi tersebut akan berjalan dengan sangat aneh. Hal seperti ini termasuk bug yang sulit ditemukan. Namun jika kita menggunakan exception dan terjadi kesalahan, maka thread akan dihentikan sementara dan membiarkan kode pemanggil menangani exception tersebut. Jika sampai di akhir stack tidak ada yang menangani exception tersebut, maka aplikasi akan dihentikan secara paksa. Poinnya adalah, jauh lebih baik aplikasi dihentikan secara paksa jika terjadi kesalahan yang tidak tertangani daripada dibiarkan berjalan tanpa bisa diprediksi hasilnya. 5. Exception bisa membawa sangat banyak informasi tentang kesalahan yang akan terjadi, baik itu seperti deskripsi, stack trace, lokasi, baris kode, dan lain-lain, dibandingkan return value yang mungkin hanya mengembalikan nilai integer saja. 6. Exception sudah didukung oleh banyak EDA modern yang ada di pasar. Hal ini tentu akan sangat memudahkan kita ketika melakukan debugging menggunakan IDE tersebut. Ya, kita telah berada di bagian penghujung video, yang mana sebelum bagian penutup, ada baiknya kita mereview ulang apa-apa saja materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi. Pertama, mulai dari definisi exception dan error handling. Exception merupakan kesalahan yang ditangkap atau dideteksi oleh sistem, yang apabila tidak ditangani akan menjadi error. Supaya tidak menjadi error program, maka exception harus ditangani. Dengan kata lain, error handling dengan menggunakan metode block try catch. Lalu ada kategori exception Java, yaitu ada dua. Pertama ada check exception, dan kedua ada uncheck exception. Check exception adalah exception yang terjadi dan dicek pada saat waktu compile. Lalu yang kedua ada uncheck exception, yang merupakan exception yang terjadi dan baru diketahui pada saat program baru saja dijalankan. Nah, antara check dan uncheck exception mempunyai perbandingan mulai dari waktu terjadi, antisipasi, hingga ke penanganan IDE-nya.
Lalu ada hierarki class exception. Dalam hierarki class exception ada yang namanya runtime exception dan other exception. Runtime exception masuk ke dalam bagian uncheck dan other exception masuk ke bagian check. Yang mana runtime masuk ke bagian uncheck dan other masuk ke bagian check. Nah, runtime exception ada 5 subclass, yaitu arithmetic exception, null pointer exception, negative array size exception, number format exception, dan class case exception. Lalu other exception mempunyai 2 subclass, yaitu EO exception dan class not found exception. Lalu ada bagian block try catch. Block try catch mempunyai banyak format, mulai dari block try catch dengan banyak catch, catch dengan banyak exception, hingga ke format try catch finally. Lalu ada juga yang namanya throw exception. Throw exception mempunyai 2 keyword, yaitu throw dan throws. Throw digunakan untuk melempar exception dari sebuah metode, dan throws digunakan untuk menandai sebuah metode bisa saja melempar exception. Lalu ada juga tadi bagian untuk membuat exception kelas sendiri. Ada 2 poin penting, yaitu jika ingin membuat check exception, kita harus mengextend class exception. Dan kedua, jika ingin membuat uncheck exception, kita harus mengextend runtime exception. Selain itu, ada juga keuntungan dari menggunakan exception seperti yang telah baru saja saya jelaskan sebelumnya. Dan demikianlah materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Jika ada salah, mohon maaf, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.